Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan dan limpahan nikmat dan karunia yang Allah selalu dan senantiasa berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, masih ditakdirkan oleh Allah bisa kembali berhadir lagi bersama-sama di masjid kita yang mulia ini, yang tentunya di dalam majlis kita yang menjadi rutinitas kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan selalu karunia dan nikmatnya, anugerahnya, pemberiannya. Tidak ada satupun di antara kita, orang-orang yang kita cintai, semua keluarga kita, yang tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bisa berhadir bersama-sama di majlis kita yang mulia ini, yang pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca dari kitab Nurul Iman sampai kita pada hadis yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam qala Allahumma ij'al bil madinati ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. رواه البخاري ومسلم. An Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridai sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini sudah berlalu penjelasan tentang biografinya di hadis yang sebelumnya, maka tidak lagi mengulang menjelaskan biografi beliau pada hadis yang sekarang kita baca ini. Yang jelas beliau salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal mukthirina bir riwayah, orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Bahkan beliau orang yang tinggal bersama Nabi, melayani Nabi,
membantu Nabi, dan keistimewaannya beliau selalu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat Anas bin Malik. An Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Nabi kita bersabda, yang mana sabda Nabi ini adalah berupa doa. Apa kata Nabi kita? Allahumma, ya Allah, ij'al, jadikanlah, bil Madinati, dengan kota Madinah, di'fai, dua kali lipat, ma ja'alta bi Makkah, apa yang kau jadikan bagi kota Makkah, minal barakah, yaitu keberkahannya. Hadis ini menjelaskan tentang khasais. Apa? Salah satu di antara keistimewaan kota Madinah. Mudah-mudahan Allah bisa sampaikan kita semuanya ke kota Madinah. Wahyal Madinatul Nabawiyah, yaitu Madinah Nabawiyah atau Madinah Al-Munawwarah. Itu nama setelah Nabi hijrah ke situ. Adapun sebelum Nabi hijrah ke situ, kota itu dulunya bernama Yathrib. Namanya adalah Yathrib. Karena Yathrib ini punya makna yang jelek. Celaan, hinaan, cacian, itu makna Yathrib dalam bahasa Arab. Maka sudah menjadi tradisi Rasulullah SAW, beliau itu mengubah nama-nama yang jelek. Apabila ada seseorang yang datang kepada beliau ditanya namanya siapa, kalau kurang bagus dirubah sama Nabi. Lebih-lebih nama-nama para sahabat yang mengandung kesyirikan, wah lebih-lebih lagi. Misal ada sahabat namanya Abdus Syams, itu kan berbau kesyirikan karena artinya budaknya matahari. Mau diganti sama Nabi. Abdul Uzza, budaknya Uzza. Uzza itu nama berhala mereka, ganti sama Nabi. Nama Abdul itu hanya boleh disandarkan kepada salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah, Abdul Jabbar, Abdul Latif, Abdul Hamid. Tuh, selain kepada nama Allah tidak boleh. Tidak boleh, karena artinya adalah hamba. Abdul itu hambanya siapa? Ya kita ini semuanya yang berhak menjadi tuan kita adalah Allah. Tidak ada budak hamba dari selain Allah, tidak ada. Nah, itu tradisi Nabi diganti. Maka karena kota Yathrib tadi itu kurang bagus, digantilah oleh Nabi dengan nama Al-Madinah Al-Munawwarah, kota Madinah yang bersinar, bercahaya. Atau juga dinamakan Madinatul Rasul, kotanya Rasul. Ya, atau Al-Madinah An-Nabawiyah, kotanya Nabi. Semua nama bagus, semua nama baik. Ganti sama Rasulullah, berubahlah. Kota tadi yang asalnya kota penuh dengan wabah penyakit, ketika Rasulullah tinggal ada di situ, maka tidak lagi menjadi kota penyakit, berubah menjadi kota obat penyembuh dari macam-macam penyakit. Dulunya kota penyakit Madinah. Orang kalau masuk Madinah, orang baru nih, itu mesti sakit, minimal demam, minimal. Tidak sedikit yang sampai mengantarkan kepada kematian. Tidak kuat, banyak sekali itu.
Jadi mana ada orang mau ke Madinah itu orang luar. Yang Madinah itu ya orang yang memang tinggal di situ aja, sudah terbiasa mereka. Tapi kalau orang baru situ, wah, besar resikonya. Minimal sakit, demam yang tinggi, bahkan sampai meninggal. Tapi semenjak Rasulullah SAW hijrah ke situ, maka diriwayatkan wabah penyakit dari itu menghadap Nabi dan mereka berkata, ya Rasulullah, apakah kami tetap tinggal di sini atau kami pindah? Kata Nabi, pindah kalian dari sini. Maka berpindahlah wabah-wabah penyakit tadi. Ada yang mengatakan pindahnya ke Juhfah. Sehingga kota Madinah yang asalnya kota penyakit berubah semenjak Nabi tinggal di situ. Debunya kota Madinah itu bisa menyebabkan kesehatan dan keafiatan. Berkat apa itu? Berkat doa Rasulullah SAW. Yang pertama yang jelas berkat keberadaan Nabi ada di situ. Karena disebutkan oleh ulama, Imam Qurtubi mengatakan, inna syarafal makan di syarafi ahli. Kemuliaan satu tempat itu faktornya adalah kemuliaan orang yang tinggal di dalamnya. Jadi satu tempat itu bisa jadi mulia karena siapa yang tinggal di situ, siapa yang sering ada di situ. Contoh, masjid itu sama semua, karena ada yang beda masjid. Namanya masjid ya derajatnya sama. Masjid yang beda derajat cuma 3 saja. Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram. 3 ini aja. Selebihnya masjid dimanapun berada, mau di Samarinda, mau di Jakarta, di Jawa, di Sulawesi, di Banjar, di Aceh, mamanya di Mesir, di Maroko, masjid di mana-mana selain yang 3 ini derajatnya sama, tidak ada bedanya, sama-sama masjid. Terus yang membedakan apa? Yang membedakan yang sering sholat di dalamnya siapa? Ketika masjid tadi di situ yang membangun Imam Syafi'i, yang sering sholat di situ Imam Syafi'i, oh beda dengan masjid yang lain. Sebab yang di situ yang menghidupkannya siapa? Masjid Imam Ghazali misalnya, wah beda tuh deh. Karena Imam Ghazali Hujjatul Islam gelarnya, itu yang menghidupkan masjid tadi, yang sholat i'tikaf ada di situ. Ah beda fadilahnya. Kalau derajatnya tetap sama-sama masjid, ada bedanya. Cuman membedakan fadilahnya adalah yang beribadah di situ siapa. Makanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa itu menjadi hebat karena yang pertama masjidnya sudah duluan hebat, yang kedua yang sholat di situ orang hebat-hebat semua. Berapa banyak wali yang sholat di Masjidil Haram itu? Berapa banyak orang soleh yang sholat dan etikaf ada di sana, bahkan tawaf dan sa'i. Begitu pula Masjid Nabawi, begitu pula Masjid Aqsa. Jadi double kehebatannya 3 masjid tadi. Nah, jadi tempat itu yang menjadikan mulia adalah orangnya, yang menghidupkannya siapa, bukan ornamennya, bukan lampunya, bukan kaligrafinya, bukan kemegahan kemewahannya, bukan. Yang sholat siapa, yang menghidupkan masjid itu siapa, yang banyak beribadah di situ siapa, itu yang menjadi faktor utama. Hebatnya masjid, fadilahnya melebihi yang lain. Nah, begitu juga tempat. Yang tinggal di Madinah itu siapa, yang menghidupkannya, bahkan mendoakannya Nabi Muhammad SAW. Maka wajar aja kalau jadi kota yang lebih utama, lebih unggul dari yang lain. Saking unggulnya, pian berjual tanah hakun aja untuk sampai ke situ. Saking hebatnya, pian berjual rumah,
menghabiskan duit puluhan juta hanya untuk sampai menginjakkan kaki ada di situ. Itu dalil paling utama, dalil paling gampang. Nah, itu semua apa? Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi? Allahumma ja'al bil Madinah dhi'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini 2 kali lipatnya yang engkau jadikan ada di kota Makkah, keberkahannya. Itu doa Nabi. Bukan minta sama Nabi, tapi 2 kali lipatnya. Ya, Ka'bahnya nggak bisa dilawan. Ka'bah sudah itu istimewaan Mekah sudah itu. Ya. Kemudian Masjidil Haramnya, oh iya, sholat di dalamnya 100.000 kali lipat nggak bisa dilawan. Tapi selain daripada itu, daripada tempat-tempat yang lain, kemuliaan-kemuliaan yang lain, semuanya akan kalah dibanding kota Madinah, karena permintaan Nabi 2 kali lipat daripada kota Mekah keberkahannya. Masya Allah. Ya. Jadi selain daripada Masjidil Haram, selain daripada Ka'bah, kita di Mekah itu lebih nyaman di Madinah rasanya. Ya. Lebih nyaman di kota Madinah, tenang, serasa hati lebih damai ada di kota Madinah. Mudah-mudahan yang belum pernah bisa sampai semuanya damai. Kita ke Makkah yang kita cari apa? Ka'bah, Masjidil Haram. Ka'bah, Masjidil Haram. Itu kalau dilawan, itu memang sudah khususnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya kita akan lebih condong ke Madinah dari Makkah. Oh, berarti kada berkah? Ya berkah juga Makkah, cuman Madinah 2 kali lipat sesuai dengan permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, Allahumma barik lahum fi mikyalihim. Nabi berdoa begini, ya Allah, berkahilah penduduk Madinah di dalam takaran dan timbangan mereka. Artinya, maksudnya berkahilah penduduk Madinah itu di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, apa aja usahanya, berikan keberkahan yang banyak dibanding yang lain. Itu doa Nabi, doa seseorang yang kada bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Makanya subur kota Makkah. Yang berkebun, kebunnya diberkahi. Yang berdagang, dagangannya diberkahi. Yang usaha ternak, ternaknya diberkahi. Nah, itu semua masuk dalam doa Rasulullah SAW. Wa kanatil barakah fil Madinah dhi'fai ma bi Makkah. Keberkahan yang ada di kota Madinah 2 kali lipat dari yang ada di Makkah. Wa dzalika li anna Makkah harramahallahu ala lisan Ibrahim. Karena Makkah itu Allah Subhanahu wa taala muliakan karena sebab doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang berdoa. Ya. Apa kata Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi dzarrin 'inda baitikal muharram rabbana qimus shalah faj'al afidatan minan nasi tawil marzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, saya telah meletakkan istri dan anak saya di satu tempat, satu wilayah yang tidak ada sama sekali sumber kehidupan di situ. Kan kering, kerontang, sekitaran Ka'bah ya. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa istrinya Siti Hajar dengan Nabi Ismail, suruh ditinggal ada di situ. Tempat yang jangankan makanan, minuman aja tidak ada, gersang, sumber air mana ada di situ, tidak ada. Cuman perintah Allah mau diapain?
Tapi sudah pasti perintah Allah itu ada pelajaran, ada hikmah. Dan Allah ingin ngasih pelajaran yang paling utama apa? Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya, itu yang paling utama. Jadi kita berada di mana aja, jangan pernah takut, itu maksudnya. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan. Siti Hajar ketika mau ditinggal oleh Nabi Ibrahim, tanya, kok kami ditaruh di sini, kenapa? Nabi Ibrahim tidak jawab. Kenapa ditaruh di sini? Tidak jawab. Terakhir, Allahkah yang memerintahkan kami ditaruh di sini? Kata Nabi Ibrahim, iya. Oh ya sudah, berangkatlah kamu, aman. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya. Jadi jangan pernah takut. Tidak akan disia-siakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun Allah letakkan kita, Allah akan carikan rezeki dari arah mana aja. Kalau memang rezeki kita masih ada, akan dapat. Itu seringkali terjadi seperti itu. Jangan pernah takut. Cuma seringkalinya nih Allah kasih kita rezeki itu dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Supaya apa? Supaya kita itu yakin bahwasanya Allah yang memberikan rezeki, bukan usaha kita. Begitu. Makanya di dalam hadis yang mengatakan Allah ayyarzuqa abdul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah menolak memberikan rezeki kepada hambanya kecuali dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Ini Siti Hajar buka, lari ke sofa, anak nangis, tidak ada minum, tidak ada nyusu, mau nyusu apa, tidak ada minum, tidak ada air susunya. Ini anak sudah ngamuk-ngamuk, sudah lari ke bukit sofa, cari air, tidak ada. Buka lagi ke bukit Marwah, cari air, tidak ada. Balik lagi ke sofa, sampai hitungan 7 kali. Sekalinya banyunya di mana? Di batis Nabi Ismail. Nabi Ismail kan ditinggal, beliau lari sana, lari sana. Allah kali kasih rezeki di tempat yang tidak dia sangka, supaya dia tidak yakin ini saya dapat karena usaha saya dapat murni pemberian Allah, cuma usaha tetap harus dijalankan, kan gitu. Seandainya Siti Hajar itu dapat air di sofa, Sidin yang dapat, beda lagi ceritanya. Atau di Marwah beliau yang dapat berkat larinya itu, wah ini banyu, beda lagi. Ini lari sana lari sini, ya ternyata airnya di bawah kaki Ismail. Nah, banyu Allah kasih melalui cara yang saya tidak sangka-sangka. Usaha saya hanya asbab saja, tapi yang memberi tetap Allah. Itu sayangnya Allah tuh. Kita punya rencana ini gagal. Ini lagi mau baru semangatnya begawi, gagal lagi. Sekalinya dapat rezeki dari sini. Itu kasih sayang Allah. Biar kita kada jumawa dengan usaha kita. Didoakan sama Nabi Ibrahim, faj'al af'idatan minan nasi tawi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikanlah hati orang semuanya akan merindukan tempat ini. Semua orang akan apa? Akan berbondong-bondong dan berlomba-lomba ingin sampai ke sini. Qabul. Jadi berkat doa Nabi Ibrahim, Makkah menjadi tempat yang mulia. Tapi amal Madinah faqad harramahallahu ala lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidul mursalin. Adapun kota Madinah sungguh Allah muliakan karena sebab doa yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sayyidul mursalin, pemimpinnya para rasul. Nabi Ibrahim orang hebat, punya kedudukan yang tinggi, bahkan termasuk ulul azmi. Tapi Nabi Muhammad di atasnya lagi, Rasulullah lebih tinggi lagi.
Kalau seandainya Allah menjadikan Nabi Ibrahim Khalil, kekasih, maka Allah menjadikan Nabi Muhammad Habib, kecintaan. Kecintaan itu mencakup kekasih, gabung jadi satu, ada di situ. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah. Jadi itu berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi, kota Makkah itu dikatakan kotanya Nabi Ibrahim, Makkah dikatakan kotanya Nabi Muhammad. Tapi kemuliaan kota Makkah juga tidak lepas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun dikatakan kota Makkah itu mulia karena sebab Nabi Ibrahim, cuma tetap tidak luput dan tidak lepas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi lahir di situ dan tumbuh besar ada di situ, dapat wahyu pertama ada di situ. Karena Allah katakan, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah dengan kota ini, kota Makkah. Kenapa Allah muliakan? Wa anta hillum bihadzal balad, karena engkau wahai Muhammad bertempat tinggal, menetap ada di kota Makkah. Jadi kada lepas juga dari keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang tidak dihisab oleh Allah, kemudian kita pakai untuk bisa melangkahkan kaki kita sampai ke dua kota yang mulia, tiga kota yang mulia, yaitu kota Makkah, kota Madinah, dan kota Palestina. Ada Masjid Aqsa ada di situ. Mudah-mudahan bisa sampai kita ke sana semuanya dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram, dalam keadaan damai. Kita bisa salat di tiga masjid yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. فقه الحديث أن المدينة فيها من خصائص ما تفوق به على مكة ببركته صلى الله عليه وسلم. هناك من البقاع ما تختص به من المزايا أو الخصال لوجوده صلى الله عليه وسلم فيها، وقد كانت المدينة قبل ذلك ليس لها ميزة تذكر. Jadi ini diantara keistimewaan kota Madinah lah. Sebenarnya banyak lagi keistimewaan kota Madinah selain ini. Dalam hadis ini yang disebutkan ya ini aja. Tapi dalam hadis-hadis yang lain masih banyak, seperti contoh kota Madinah, begitu juga kota Makkah adalah dua kota yang nanti di akhir zaman, di zaman Dajjal, tidak akan bisa mampu untuk dimasuki oleh Dajjal. Sementara kota yang lain habis didatanginya semuanya tanpa terkecuali. Ya. Ini di Al-Mizan nih datanginya juga ya, Dajjal. Sudah ada sebagian, kalau sudah mungkin sampai ke sini. Sungai Keredang, di Makopalas, Kampung Ketupat, sehingga juga Dajjal di situ. Semua didatangi, disapu bersih sama Dajjal. Tidak ada yang lepas. Seluruh penjuru dunia yang dia tercegah untuk masuk hanya dua saja, di kota Makkah dan kota Madinah. Hendak masuk, tapi ada dua orang malaikat yang menjaga gerbangnya. Tidak berani dia bergerak masuk. Tidak bisa. Tercegah. Dan itu yang menjadi kota terakhir dia tuju. Sampai akhirnya habis masanya Dajjal, jadi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Allah hapus izin dia untuk melakukan segala sesuatu yang dia mau. Lari, dikejar oleh Nabi Isa, kemudian dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dajjal. Jadi kota Makkah, kota Madinah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Jadi kalau pengen hendak selamat dari Dajjal, berdiam menjadi sana gitu. Bila pengen masuk Dajjal itu tulak pengen ke Mekah, tulak ke Madinah, bihinim menjadi situ. Bihinim ada di sana. Masya Allah. Masih los ya? Berapa menit lagi? Lewat 12.
Ini masih lewat 7 lewat 8 ya kah? 5 menit. Jar Guru Ali 5 menit. Siditnya mana sudah makan buka puasa tadi ya. Kita ini apa belum makan lagi. Dari hadis ini berarti ada satu pelajaran yang bisa kita ambil lagi. Apa? Barokah itu dicari. Barokah itu dicari, sesuatu yang dicari. Kalau enggak, ngapain Nabi mendoakan supaya dapat berkah? Nah, berarti keberkahan itu sesuatu yang ada, yang nyata dan dicari. Jangan menunggu datang, tapi dicari keberkahan itu. Talabul barakati mustahabun fi jami'il umur. Mencari berkah itu disunahkan di segala perkara. Contoh gampangnya saja dalam syariat. Apa? Kita itu kalau habis makan, nah makan ulang disinggung. Kode. Kita tuh kalau habis makan, ini makan betangan ya, makan betangan. Setelah selesai makan, sunnah kita untuk la'akul asabi. Apa la'akul asabi itu? Mengisap jari jemari. Kita pakai makan tadi. Jadi kita jangan jadi kawan di sebelah. Kalau beda gangannya dengan kawan kan, ngerasain gangan ikam misalnya. Di jarinya diisap. Lain lagi itu. Ini jari sunnah. Bahkan mengisapnya kuat. Rasulullah SAW disebutkan kalau beliau mengisap jari itu sampai merah, berarti kan kuat. Nah, tapi bukan berarti harus sampai merah juga, karena kulit Nabi putih, beda dengan kita. Tuh kalau mengisap pada abang-abang juga beda. Cuman maksudnya menunjukkan itu isapan Nabi itu kuat. Kenapa? Alasannya diisap karena berkah. Mencari keberkahan makanan, karena keberkahan makanan itu kita kada tahu di mana. Banyak kalau ada nasi yang gugur di bawah itu, ujar Nabi makanan itu dihilangkan kotorannya, dimakan, jangan langsung dibuang. Kecuali kada kawa dibersihi sama sekali dah. Nah, sudah hibak dengan debu, dengan tanah misalnya, kada kawa lagi dibersihi sudah, dibasuh hambar mana. Tidak bisa lagi. Yang masih bisa kan? Belum 5 menit kalau di orang bahari. Makan. Karena kita tidak tahu keberkahan itu dari mana. Suruh ngisap. Yang kedua, disuruh apa? Disuruh membekasi bekas makanan kita tadi. Tahu membekasi lah. Sisa makanannya Allah ya gitu. Sisanya piringnya tadi itu diam dengan tangan diusap gitu sampai habis baru diisap lagi. Oh jorok, enggak jorok tuh. Itu sunnah sunnah Nabi. Paham lah? Sunnah Nabi. Jadi jangan dipadakan rakus kawan gitu, gara-gara sambat rakus yang malah koler akhirnya gitu. Rakus sih kami ini. Akhirnya kada laginya gitu dah. Nah, itu justru itu yang benar. Ya, itu yang benar. Kemudian kalau makan itu disuruh kita makan dari sisi sini. Jangan mengambil di tengah kan ya. Nah, ujung. Kenapa? Karena keberkahannya itu turun. Kan biasanya tengah ini kan tak naik sedikit pada yang pinggir kan gitu lah. Jadi ini model kayak banyu juga, itu turun ke bagian bawah. Nah, jadi makan di ujungnya. Bila habis, tarik yang di tengah itu pulang ke sini. Jangan makannya dari tengah. Tapi yang di tengah digeser lagi ke ujung itu. Nah, jadi Guru Ali jangan terkejut kalau pesulungan wadai habis wadahnya dibungkusi orang karena berkahnya itu. Yang jadi sangka baik aja, jangan padahkan orang kesempatan membawa bulik ada keberkahan yang dicari orang itu. Nah, itu disunahkan. Tujuannya semua apa? Semua tujuannya satu. Yang ngisap tadi, membekasi piring, makan dari ujung adalah supaya mengambil berkah. Itu dalil yang paling sepele itu. Bahwa kita ini disuruh memang mencari berkah. Doa hendak makan berkah. Allahumma barik lana. Kan gitu.
mau pindah rumah berkah. Rabbi anzilni munzalam mubarakan. Ya Allah, tempatkanlah saya di tempat yang diberkahi. Wa anta khairul munzilin. Berkah itu adalah keramatnya hidup tuh. Keramatnya hidup. Doa kita bila ketemu berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah itu berkah. Oh, sudah tadi lah, sudah bel tadi. Kada sadar lagi lewat membahas makanan dari tukang itu, nah jadi semangatnya lain. Wallahu alam bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Rasa lawas benar karena jejak masjid ini rasanya. Mulai malam Selasa kemarin, Sabtu, ini baru lagi seminggu rasa setahun rasanya. Insyaallah. Saking biar nih molah rindu. Mudah-mudahan bisa bersama-sama terus sampai di surga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, bisa istiqamah di dalam beramal saleh dan istiqamah di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki kita diberkahi, makan kita diberkahi, ilmu kita diberkahi, amal kita diberkahi, anak cucu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi وكل ما نبي صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل واجعلنا من العلماء العاملين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم زدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.